ibu-ibu dan juga kakak-kakak yang cantik di depan ini. Lanjut aja, kita bakal memasuki tema talk show hari ini, yaitu Bumi Kita, Cerita Kita, Merawat Alam Lewat Karya. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Hai, tahun ini Hari Bumi diperingati oleh Green Generation dan Dewan Kesenian Palembang dengan tema Bumi Kita, Cerita Kita, Merawat Alam dengan Karya. Berikut dialog interaktif terkait peringatan Hari Bumi 2025. Sisi yang ini anak green masih buang sampahnya sembarangan, terus penggunaan plastik belum dikurangi, terus masih memelihara satwa, udah tahu dilindungi, udah tahu sifatnya liar, masih dikandangin. Nah itu kan cerminan sih, nggak ada gunanya kita bikin komunitas kalau kalian tidak bisa punya personal branding yang baik. Nah caranya supaya kita punya personal branding yang baik ya mempelajari segala sumber yang bisa kita jadikan referensi, baik itu dari DLH, dari BKSDA, ataupun dari perilaku, ataupun bagaimana kita bisa bijak terhadap tempat kita memijak bumi ini. Bumi kita sekarang ya di Palembang, di Sumatera Selatan. Ya semoga itu bisa menjadi cerminan kita. Kemudian kami juga ini ya sangat terbuka buat teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan BKSDA, sehingga kita bisa sama-sama menyukseskan kegiatan yang setiap kali lakukan. Kayak ini kita coba support untuk kegiatan ini, kemudian kita juga berbagi. Jadi nggak cuma kalau kolaborasi itu terkait dengan pendanaan ya Kila, tapi apapun dari sebagian narasumbernya ataupun sumber-sumber referensi yang bisa teman-teman jadikan sebagai acuan. Itu yang kaitannya dengan generasi muda. Artinya ya udah kalian do it gitu loh, lakukan aja sesuai dengan genrenya kalian. Tapi juga jangan lupa kalian harus punya referensi yang kuat supaya personal branding itu akan terbangun dengan baik. Kemudian kalau ngomongin pesan-pesan, tadi juga pesan sih sebenarnya ya udah masuk dalam bahasan pesan-pesannya kami nih buat teman-teman. Kemudian ya apapun itu lakukan sekarang gitu, lakukan sekarang. Kalau ada dari yang kecil, dari kemudian yang besar, ya intinya adalah lakukan sekarang. Dan optimis gitu ya dengan apa yang sudah kita lakukan. Ini kayaknya kalau hari ini hari bumi Sri Kandi narsumnya Sri Kandi semua, dan ini keren sih, artinya bukan lagi kita menganggap ini tentang hal gender. Kalau mungkin dulu identik kalau gagah perkasa kelampangan tuh laki-laki gitu ya masuk hutan, ya ternyata perempuan nih adik-adik yang cukup dominan di sini punya peran yang besar juga. Tadi saya lihat juga ketua-ketuanya ini perwakilan yang ngasih sambutan perempuan semua ya. Emang generation ladies gitu. Ya, jadi mungkin itu punya ruang-ruang. Jadi laki perempuan sudah mulai setara dalam artian bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau masalah kodrat beda ya. Itu udah pemberian dari Allah gitu ya, terkait bagaimana perempuan dan laki-laki punya perannya masing-masing. Tapi dari sisi bagaimana kita hidup di sini, menjalani kehidupan ataupun teman-teman berkontribusi, itu insya Allah harusnya setara. Siapapun bisa melakukan. Nah itu kemudian kembali ke awal ya, itu generasi muda adalah harapan utama bagi keberlangsungan bumi kita. Ayo kita lakukan semua ini sekarang. Tidak nanti, kalau sekarang misalnya apa lakukan, dan semoga ini bukan lagi kegiatan yang satu musim gitu, tapi untuk kita bagaimana bisa berkelanjutan. Ini green ini yang keberapa? Ketujuh. Nah, udah angkatan ketujuh, artinya sudah masuk dalam kategori adik-adik yang mulai bisa berkelanjutan. Tidak berhenti pada angkatan pertama. Nah ini apresiasi ya, kita kasih aplaus dulu buat teman-teman Green Generation
dan semoga bisa makin berlanjut lagi dan nantinya akan menjadi salah satu komunitas yang tetap teguh dan menjadi acuan komunitas-komunitas lainnya. Itu aja dari saya. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pesan dan kesannya. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Gus. Apa sih pesan atau ajakan khusus dari DLH kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka Hari Bumi ini? Jadi seperti di awal saya sampaikan bahwa di awal topik ini bahwa pemerintah ini perlu adanya sinergi dengan masyarakat. Jadi program-program atau regulasi pemerintah yang sudah dicanangkan itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada keikutsertaan peran serta masyarakat dalam melaksanakan atau mengikuti atau mematuhi kebijakan-kebijakan atau regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kami mengajak, mungkin menyambung dari Mbak Juju ya, bahwa kita mulailah dari diri kita sendiri, gitu. Jadi contoh seperti ini, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi misal kita ini beli permen, terus permennya kita makan. Nah, bungkus permen itu kita buanglah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Ini saya contohkan, saya sendiri sudah melaksanakannya. Jadi ketika saya makan permen atau membuang tisu, kalau tidak ada kotak sampah di jalan atau di tempat dekat saya, itu saya kantongi, adik-adik. Jadi itu salah satu kesadaran diri. Jadi itu dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga bumi, melestarikan bumi kita ini. Karena memang kita sudah ketahui bahwa bumi ini sudah sangat tua dan sudah sedang tidak baik-baik saja. Karena ini permasalahan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, permasalahan yang sangat kompleks dan tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja atau masyarakat saja, tapi perlunya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dan dalam hal ini adik-adik ini hari ini sudah memberikan contoh untuk kami terhadap kepedulian lingkungan adik-adik ini. Jadi dengan penyelenggaraan ini. Nah, cuman catatan mungkin ke depan kalau ada kegiatan ini karena kegiatan lingkungan, jadi mungkin penggunaan botol mineral ini kan dari plastik. Jadi nanti ke depan ini saran untuk adik-adik, gunakan kalau bisa tumbler itu seperti yang saya lihat di depan itu ya, ada itu yang tumbler merah. Jadi di dalam undangan itu bisa dituliskan agar peserta dari kegiatan bisa membawa tumbler. Nah, di sini nanti menyiapkan mungkin air yang dari galon gitu. Itu salah satu kita juga ikut menjaga bumi ini. Itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu atas sarannya. Note ya, jadi next kegiatan kami bakal ikuti sesuai arahan dari Ibu. Selanjutnya mau ngasih pesan untuk kakak, silakan kasih pesan untuk para pemuda yang datang hari ini dan semangatin mereka. Mungkin siapa tahu aja mereka ada yang bentar lagi tes UTBK, ada yang bentar lagi mau masuk kedinasan. Mungkin boleh dikasih pesan dan kesannya. Baik, terima kasih moderator. Jadi teman-teman kalau di sini diminta nyemangatin, aku belajar dulu ya gitu. Karena semangat itu pasti dari diri kita sendiri. Kalau kita tahu tujuan kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman tuh pasti pernah kan ya diminta gitu di sekolahnya atau seminar-seminar di sekolahnya tentang kepemimpinan ataupun tentang kesadaran diri, dibuat tuh tujuan 5 tahun ke depan, jangka panjang, jangka pendek. Pernah ya ngelakuin hal itu? Dibuka lagi catatannya, kalian tuh pengen jadi apa, pengen jadi seperti apa, pengen dikenal sebagai apa. Bener yang kata Mbak Juju tadi, branding dirinya seperti apa. Nah, kalau kalian sudah tahu nih, kalau kita udah tahu nih bakal mau dianggap seperti apa dan mau ngapain ke depannya, kita pasti punya semangat. Pun kalau kita lagi capek misalnya, ya
kita butuh teman. Semangatnya adalah ayo kita cari teman, dan nyari teman itu nggak bisa dengan cara yang tidak baik pasti kan. Cari teman itu pasti dengan cara-cara yang dimulai dari kolaborasi, misalkan belum kenal. Jadi misalkan kita satu visi nih, kita satu visi di pelestarian alam, kita satu visi di Green Generation, dan teman-teman kita support, kita lagi capek, teman-teman kita belum tentu capek kan. Nah disinilah peran teman ketika kita kolaborasi. Jadi kalaupun capek, kita melihat semangat mereka, dan biasanya semangat itu menular sebagaimana hal kebaikan gitu. Terus pesan dari aku, terima kasih teman-teman sudah sadar, karena pertama itu harus dari sadar diri, kita harus tahu kesadaran diri kita dulu, dan terima kasih untuk itu. Mari kita jaga kesadaran ini agar sadar diri ini bisa berlanjut untuk tahu sadar tujuan. Kalau kita sadar diri kita ini siapa, kita tahu nih, oh aku ini manusia ini gak bisa hidup sendirian, aku harus berteman, aku harus menjaga lingkunganku, minimal di kamarku bersih, minimal ketika aku berjalan aku menjadi yang baik, tidak nyabut daun sembarangan, tidak mengambil sembarangan. Itu sudah tahu sadar diri dan tahu sadar tujuan. Jadi oh ternyata kalau aku tidak mencabut tanaman, tidak usil nganggu hewan, tidak usil ataupun tidak kejam untuk memelihara satwa, tahu bahwasanya tujuan itu untuk kesadaran diri kita ke depannya, kita tuh bisa tahu hidup kita lebih baik gitu. Emang apa ya, jadi kita tuh tidak memikirkan diri kita sendiri lagi, tapi sudah memikirkan lingkungan kita, sudah memikirkan tentang masa depan kita nanti gitu. Bener yang kata Ibu Gusti tadi, minimal kita dikenal menjaganya dari diri kita sendiri, buang sampah pada tempatnya. Misal kalian sudah brandingnya dimulai, misal hari ini aku sudah buang sampah pada tempatnya, hari ini aku ikut talk show dan bawa tumbler sendiri. Itu kan sudah pencapaian-pencapaian yang mudah, tapi kadang nggak semua orang mau melakukannya gitu, atau lupa itu karena tidak terbiasa. Nah pesan aku adalah ayo kita membiasakan diri kita yang baik-baik, pun ketika kita capek, kita bisa ngobrol sama teman, karena teman-teman yakin ya, kalian percaya gak sih kalau capeknya itu dibagi atau diceritain ke teman, capeknya itu berkurang. Kalian percaya gak sih hal itu? Nah, ataupun kalau ada teman-teman yang lagi capek, ternyata healingnya itu sendirian gitu, ya itu nggak apa-apa. Tapi kan kolaborasinya tetap berjalan. Aku butuh waktu sendiri dulu nih, aku ngilang bentar ya guys gitu, nanti balik lagi deh kalau aku butuh teman-teman gitu. Jadi kalau kita sudah tahu diri kita ini mau ngapain dan mau seperti apa, kita butuh teman supaya ketika capek kita bisa sama-sama lagi bergerak dan sama-sama semangat untuk mencapai visi yang besar ini. Itu aja Mbak Akila, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita di akhir sesi, yaitu sesi tanya jawab. Jadi setiap orang yang mau nanya nanti dapat hadiah, kita dapat hadiah. Jadi marilah kita buka sesi pertama dengan 3 penanya. Silakan yang ingin bertanya langsung angkat tangan, soalnya langsung dikasih hadiah nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Gina Safitri dari SMA Negeri 5 Palembang. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kak Yunita. Tadi kan Kakak menjelaskan mengenai bahwasannya peran pemuda itu sangat penting terhadap lingkungan, dan Kakak pun memberikan solusi agar peran pemuda itu lebih efektif dengan mengajak teman-teman. Nah, menurut Kakak, solusi yang Kakak berikan itu dari solusi-solusi tersebut, manakah solusi yang lebih efektif agar para pemuda menyadari bahwasannya perannya itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup serta kesehatan dari bumi kita ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita note dulu ya. Selanjutnya kita cari 2 penanya lagi dari sebelah sana. Mungkin ada yang mau nanya, nanti kita kasih hadiah. Itu lihat ada hadiah, ada boneka-boneka lucu ya. Oke, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky dari SMA Negeri 2 Palembang. Saya ingin bertanya kepada Ibu Gusti, misalnya nih, saya punya teman saya nih selalu saya omongin jangan buang sampah sembarangan, jangan pakai plastik terus-menerus, gunain tumbler. Tapi teman saya selalu kayak nggak usah lah, nggak peduli aku gitu. Itu gimana ya cara biar dia tuh sadar diri, biar nggak gunain hal itu lagi. Terima kasih. Terima kasih Lucky. Pertanyaan terakhir dari sini. Oke, kita lanjut. Coba gunting batu kertas antara kalian berdua ya. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Oke. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisa Almaira, biasanya dipanggil Karisa. Jadi di sini saya berasal dari Manisan Cendikia Oki dan saya mempunyai pertanyaan untuk kakak. Dengan pertanyaan kira-kira sejauh apa? Nah, menurut kakak, apa sih faktor dari psikologis yang membuat seseorang itu lebih cenderung peduli terhadap pelestarian alam dan berperan aktif dalam kegiatan konservasi? Itu saja kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya, kita udah dapat 3 pertanyaan. Kita lanjutkan kepada narasumber yang akan menjawab pertanyaan. Kira-kira jadi pertanyaan tadi, bagaimana dengan teman yang sudah kita ajak tetapi tidak mau gitu ya, bukan tidak mau, belum sadar, belum mau gitu ya. Mungkin ini pertama kita melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi tadi sudah benar mengajak bagaimana nih, jangan ini. Nah, yang paling utama adalah kita memberikan contoh. Kita dulu yang memberikan contoh. Misal kita membuang sampah, kita jangan buang sampah sembarangan dengan teman. Jadi teman itu bisa melihat, temanku saja ini membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Nah, akhirnya kalau dia terus melihat kita seperti itu dengan memberikan contoh, jadi mengajak dengan cara memberikan contoh itu mungkin sangat efektif. Jadi lama-lama mungkin dia akan malu gitu, malu sendiri gitu. Nah, akhirnya dia juga akan membuang sampah pada tempatnya. Kembali ke tadi kesadaran masing-masing. Jadi perlu juga menanamkan kesadaran bahwa kita ini, bumi kita ini sedang tidak baik-baik nih gitu kan. Kalau kita seperti ini terus, nanti kita mewariskan dengan anak cucu kita gitu. Bumi yang sudah sangat tidak baik nantinya. Sekarang saja sudah tidak baik-baik saja, apalagi nanti ke depan anak cucu kita mewarisi itu. Jadi dimulai dari kesadaran diri, dan juga kita sebagai teman-teman memberikan contoh langsung seperti itu. Oke, baik, selanjutnya silakan. Baik, terima kasih buat yang pertama Nadia ya. Nadia. Siapa? Gina. Salah, maaf. Oke, makasih Gina. Jadi jawabannya sama kayak Ibu Gusti tadi ya. Kalau kesadaran pentingnya itu kan ngajak teman. Bener. Tapi sebelum ngajak kita harus jadi contoh dulu nih. Minimal kita tuh sudah melakukan gitu. Walaupun kadang kelewat atau lupa, tapi setidaknya teman-teman tahu, Gina nih lagi mau jadi penjaga lingkungan gitu. Paling teman-temannya tuh biasanya tuh sinis duluan, apaan sih kamu sok-sok jaga gitu minimal. Nah di situ tuh ya udah, kalau kamu nggak mau diajak, aku aja dulu gitu. Kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang kata Ibu Gusti tadi, misalkan temennya itu karakternya gimana, apakah diajak terus atau cukup dicontohkan, atau terserah deh aku mau jalan dulu, nanti dia penasaran sendiri gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian di SMA 5 ya, di SMA 5 itu ada semacam taman ya.
masih nggak yang di depan taman, pokoknya ada taman kalau nggak salah. Nah di situ kan bisa dilihat, misalkan tamannya tuh cantik jadi objek foto, pasti apalagi kita ya Gen Z yang dikit-dikit foto, dikit-dikit tempat estetik jadi konten gitu kan, itu kan bisa dijaga. Nah minimal ketika kita ngelihat terus tuh taman tuh kalau udah bagus bisa dijadiin foto, itu terkait dengan materi yang disampaikan Mbak Juju, pemanfaatan. Jadi kita memanfaatkan taman tadi dengan di situ lingkungannya lebih bersih, misalkan udaranya lebih sehat. Kamu istilahnya itu membanggakan taman itu terus, jadi teman-temannya nanti mikir, oh iya misalkan tamannya itu rusak, nggak bisa lagi foto di situ, nggak bisa lagi healing di situ, nggak bisa lagi tuh lihat-lihat hal yang di situ gitu. Itu mungkin akan membuat kesadaran mereka kalau yang pentingnya tuh setidaknya kita sudah bergerak. Yang penting kita udah gerak dulu, kita bisa ngajak teman sedekat kita mungkin, atau ngajak pacarnya, misal Gina punya pacar gitu, atau ngajak adiknya dulu dari lingkungan terdekat kita, dari rumah ataupun sahabat, itu bisa kita ajak. Kalaupun tidak bisa dengan satu cara, mungkin pendekatannya yang diubah gitu, dengan cara yang tadi, misalkan dia maunya dibuat penasaran, atau dia maunya dimotivasi terus, atau dianya mau dicontohin, udahlah ikut aku aja gitu, langsung dicontohin, udah gak usah yang itu, kita gak usah deh nemenin konten orang yang melihara satwa, kita blokir aja tuh orang yang melihara satwa atau yang bangga banget punya peliharaan gitu. Nah itu kan bisa langsung kita ajak. Tapi misalkan nggak deket-deket banget gitu, temennya tuh apaan sih Gin gitu aja, mau diribetin, oh ya udah kalau nggak mau aku aja. Nah nanti kamu usaha-usaha terus, jadi temennya itu mau nggak mau akan terus mendapat argumen kamu. Nah lama-lama hal itu tuh akan tertanam di otak mereka gitu. Hal-hal baik itu, teman-teman yakin nggak sih kalau kita mengungkapkan hal baik itu kan jadi afirmasi untuk diri ya. Jadi aku hari ini sudah hebat. Nah itu kan kita jadi kayak ngerasa seneng ya, walaupun diucapin diri kita sendiri. Nah itu kan afirmasi positif yang kalau kita lakuin terus akan berdampak, walaupun nggak cepat hasilnya, tapi tidak langsung berdampak, tapi akan ada, tapi pelan-pelan. Kita harus konsisten. Kalau capek tadi ngajak temen yang satu visi, jadi kalau capek sendiri, setidaknya teman kita tuh bisa jadi penenang kita gitu. Dari aku Gina, bisa ya dimengerti ya. Terima kasih. Okay. Terus yang dari Anissa ya, Kalisa. Iya Kalisa, maaf ya salah lagi. Dari Kalisa tadi apa ya? Dampak psikologis. Kalau menurut aku ya, maaf teman-teman kalau banyak salah karena aku baru sarjana psikologi, jadi belum terlalu banyak ilmunya, masih belajar juga. Menurut aku hal-hal itu tuh karena orangnya sudah pernah bersinggungan langsung, dia sudah pernah terdampak langsung, atau dia sudah menyadari hal secara langsung. Teman-teman percaya gak sih pengalaman itu guru terbaik? Kalian percaya dan sepakat hal itu? Jadi misalkan nih, pengalaman aku dan pengalaman Kalisa itu belum tentu sama, dan hasil pembelajarannya pun belum tentu sama. Aku terjun di dunia konservasi, pertama juga nggak sengaja dipilihin di divisi konservasi, kemudian belajar ke Jawa Barat, dan di sana ngelihat sendiri, oh ternyata ada ya hutan buruh yang boleh di tempat berburu, yang Mbak Juju ya, hutan buruh boleh tempat berburu dimanfaatkan, tapi juga tidak merusak ekosistem di dalamnya gitu. Kemudian dapat cerita ternyata warga di sekitar, misalkan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu, di sekitaran Taman Nasional itu ada kebun-kebunnya. Nah masyarakatnya itu awalnya misal mengambil lahan, perluas lahan, tapi mereka ketika dikasih tahu dampaknya, Bu misalkan kebunnya diperluas, nanti ternyata itu koridor satwa, nanti satwanya lewat kebun. Nah itu kan nggak bisa satu kali ngasih taunya, berkali-kali. Itu pengalaman bagi bapak ibu yang tinggal di daerah kawasan.
pun misal teman-teman di sini pernah dapat pengalaman misalkan punya hewan peliharaan dan salah ngasih makan, lalu hewannya itu sakit dan mati. Itu hewan peliharaan. Bagaimana dengan hewan yang bukan hewan peliharaan tapi dipelihara? Misalkan tadi dianya misal melihara monyet ya Mbak ya, masih rame ini melihara monyet ekor panjang. Mereka diperlakukan seperti manusia. Teman-teman tahu proses ngambil hewan itu seperti apa? Itu sangat mengerikan. Nah, di awal dampak psikologisnya itu seperti apa? Itu dari kesadaran diri. Itu yang aku apresiasi teman-teman. Di umur kalian yang segini kalian sudah mau sadar diri, itu sudah sangat baik. Dan terima kasih untuk hal itu. Di sadar diri ini ketika kalian penasaran lagi, apa sih emang lingkungan tuh sedampak itu ya? Emang lingkungan tuh serumit itu ya ngurusnya gitu. Ketika kalian sudah penasaran lagi, kalian akan tahu nih, oh ternyata iya ya, kalau kita nggak ngejaga dampaknya segede itu. Teman-teman lihat ya berita-berita misalkan yang di Pulau Halmahera, di pulau-pulau Sulawesi, hutannya sudah habis. Indonesia bukan lagi hutan dunia gitu. Indonesia hutannya sudah sedikit. Atau yang terdekat, kita punya tugu belida, ikan belida, ternyata ikannya itu sudah menjadi hewan yang hampir punah bahkan, padahal patungnya ada gitu. Nah, ketika kalian penasaran dengan hal itu, kalian akan lihat ternyata sebegitu mirisnya ya kita tuh. Nah, dari kesadaran diri kita menjaga, kemudian kesadaran kita untuk tahu tujuan kita, jangan sampai deh semakin hari semakin rusak. Nah, itu yang jadi menurut aku alasan terbesar. Nah, dampak psikologisnya dari apa ya? Dari diri kita sendiri. Kalau yang aku pelajari itu ketika kita mengenal diri kita tahu tujuan hidup kita seperti apa. Jadi teman-teman di sini di umur kita yang masih muda gitu ya, Mbak Juju izin, Ibu Gus izin, kita yang masih muda ini kita harus selalu mencari, menggali apa sih yang aku butuhin, apa sih yang mau aku lakuin gitu. Dan ketika kita semakin mengenali diri kita, maka kita akan semakin tahu bahwasanya kita hidup tuh bukan untuk hari ini aja gitu. Itu dari aku. Mbak Akila, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawabnya udah kita selesaikan dulu. Selanjutnya penyerahan cindera mata yang akan diberikan oleh Green Generation Sumatera Selatan kepada pihak narasumber. Oke, izin ibu-ibu dan kakak-kakak silakan untuk berdiri karena kita mau memberikan cindera mata. Pemberian. Oke, kepada tim dokumentasi kayaknya bisa ke depan, maju ke depan.